again. Hey guys, Kenny Mulks here from Kenny TV. Jadi ya, si Samsung baru ngeluarin flagship terbarunya, yaitu S21 series. Keren? Ya pastinya. Canggih? Yalah, kan flagship. Tapi di video ini, aku pengen coba curcol sedikit ya tentang flagship Samsung beberapa tahun belakangan ini. Jadi Samsung, I've been like a huge fan of Samsung like since ever ya. Coba kita lihat dari awal tuh sebenarnya si Samsung itu historinya S series ya. Jadi series S series tuh dimulai dengan Galaxy S yang awalnya tuh dikenal agak copycatnya Apple gitu ya. Dan dia mulai merevolusioner pas S6 nongol. Karena itu dia emang body kaca pertama kali. Sebelumnya tuh selalu berbody plastik ya handphonenya. Dan S6 tuh merubah S series jadi device yang elegan ya. Itu juga device pertamanya Samsung yang ngepakai wireless charging tuh. Apalagi S6 Edge ya. Gila, cakep banget tuh mah. Tapi S6 tuh ngebikin banyak orang teriak-teriak juga itu. Soalnya itu pertama kalinya juga Samsung itu ngilangin kebanggaan S user pas saat itu. Yaitu removable battery sama external memory itu dihilangin tuh. Jadi kelemahannya si S6 tuh pas itu tuh adalah baterainya boros sama storage-nya sempit. Tapi semua itu langsung direvisi tuh di S7 ya guys. Itulah gitu si S7, juara-juara banget lah itu. Apalagi kan dia itu baru ngeluarin Gear VR juga ya. Dan itu dia juga pertama kalinya lagi si Samsung itu ngegunain IP68, yaitu water and dust resistance ya, itu IP68 kalau buat kalian yang belum tahu. So we see Samsung that's from the copycat into the innovator and is leading the market ya guys ya. Dan dia juga ngebikin Note series yang sampai sekarang tuh emang masih gak ada saingannya sama sekali. Jadi ya si Samsung tuh kalau dipikir-pikirin harusnya dari dulu itu sampai sekarang tuh makin lama tuh makin bagus lah, jadi keren banget harusnya. Tapi kenapa yang aku lihat tuh somehow dia makin lama kayak keinovatifannya itu somehow makin lama hilang gitu ya. Jadi mikirinnya tuh sekarang cuman kayak kamera doang. Boleh ya guys aku curhat sedikit nih tentang keinovatifannya Samsung yang hilang beberapa lama ini ya. Soalnya kan ini juga si Samsung udah nyentuh harga sampai 20 juta ya untuk harga ultranya itu. Yang pertama itu adalah penghilangnya si headphone jack ke Samsungnya. Oke lah ya, ini flagship belakangan ini kan emang headphone jack udah mulai hilang ya, turunnya deh. Oke. Emang udah hilang dan Samsung juga udah ngejual Galaxy Buds yang emang makin lama makin bagus kualitasnya. Kedua adalah ini si fungsi Edge-nya si Samsung. Oh mana lagi deh. Tunggu. Jadi pertama tuh pas si Galaxy Note Edge keluar itu tuh Edge itu punya fungsi yang lumayan berguna banget sih. Jadi tuh bisa buat ngintip notif ya. Turun lagi sih ada. Jadi Edge tuh bisa buat ngintip notif. Terus habis itu ada shortcut lain. Kayak bisa buat shortcut ke flashlight. Atau bisa ke record note. Sampai itu dulu tuh juga ada fungsi penggarisnya juga loh ya itu si Edge. Sekarang si Edge-nya Samsung malah jadi makin kesini kayak fungsinya hilang. Jadi cuman kayak buat cakep doang biar ganteng gitu ya. Ada melengkung gitu. Jadi fungsi Edge-nya hampir nggak ada. Sekarang di S21 sampai S21 Plus malah Edge-nya udah bener-bener flat. Edge-nya cuma ada di seri Ultranya doang sekarang yang ada. Ketiga adalah dual aperture. Nah si dual aperture ini adalah fitur yang menarik banget yang dikenalin pas S9 ya. Si dual aperture ini tuh jadi dia bisa ada kayak dua bukaan dalam satu kamera doang, itu menarik banget sih kalau menurut aku. Jadi tuh bisa ada bukaan kecil sama bukaan yang gede. Yang kecil tuh f1.5, kalau yang gede itu f2.4 ya. Itu sebenarnya jenius banget sih menurut aku. Dan kalau dikulik ini sebenarnya fiturnya bisa jauh lebih menarik banget sih ini si dual aperture ini. But sayangnya S20 decided to ditch this feature dan menggunakan bukaan tengah aja. Karena alasan Samsung itu adalah emang dia sensor sama softwarenya udah jauh lebih bagus sih sekarang. Jadi dia milihnya bukaan tengah yaitu f1.8 yang sekarang dia pakai sampai sekarang. Terus habis itu yang keempat adalah, ada mau turun lagi? Yang keempat adalah iris sensor. Nah ini iris sensor menurut aku ini keren banget sih ini fiturnya ini. Aduh, ngapain ini sih? Jadi bisa nggak unlock
handphone tuh pakai mata kita doang gitu ya. Dan jadi dia tuh pertama diperkenalkan itu di Note 7, tapi gara-gara banyak yang meledak jadi ditarik, dan jadi awal dipakai itu pas S8. Si iris sensor ini akhirnya dibunuh pas seri S10 dan S10 Plus. Padahal ini pas S10 itu kan itu ya, ada kameranya lonjong ya. Aku pikir yang satu kameranya itu adalah iris sensor. Wah, aku seneng banget itu bakal ada iris sensor. Tapi ternyata enggak. Padahal ini tuh sebenarnya bisa berguna banget ya kalau buat masa pandemi kayak gini. Iya nggak sih? Kan kalau misalnya kita harus keluar tuh harus pakai masker ya. Pakai masker, kalau pakai face recognition tuh nggak bakal kedetek full muka kita. Jadi kalau buat ngedetect mata tuh berguna banget, gak usah copot-copot masker. Mungkin ini fiturnya mau dipakai sama iPhone 13 gitu. Kan dia nggak ada fingerprint ya. Adek udah mau tidur ya, Dek? Dadah, good night. Oke, jadi ayo kita lanjut. Fitur kelima adalah dihilangnya itu sensor heart rate sama SPO2 ya. Jadi dari S5 sampai S10 tuh Samsung ada fitur bisa ngecek heart rate, habis itu stres, sama ada juga oksigen ya. Lagi-lagi ini tuh berguna banget kalau buat masa pandemi kayak gini. Secara kan ini kita harus sering-sering yang ngecek oksigen dalam tubuh kita. Soalnya kan itu juga bisa ngecek juga itu kita kalau tertular COVID atau enggak gitu ya. Sebulan lalu itu nenek aku ketularan COVID. Tapi kita nggak punya oximeter. But she has a Galaxy S7 Edge. So we use that instead. Dan setelah kita beli oximeternya, kita cek, kita bandingin hasilnya. Guess what? Hasilnya sama persis. Amazing, right? Nah, ini sebenarnya aku emang sayangin banget sih ini fiturnya. Mungkin ini emang juga karena Samsung pengen ngelakuin jamnya dia ya. Tapi kok nggak ada sih ini si SPO2 di Galaxy Watch Active 2 punya ibu aku. Atau mungkin disembunyiin ya fiturnya biar buat ngelakuin si Galaxy Watch 3 itu tuh yang ada tuh SPO2-nya. Tapi blundernya itu merek-merek lain yang smartwatch lain tuh harganya 1 jutaan tapi udah ada semua itu sensornya. Aku nggak ngerti lah ini strateginya Samsung mau kayak gimana. Keenam adalah hilangnya resolusi tingginya Samsung yaitu WQHD Plus atau 1440p Plus. Resolusi tinggi ini tuh udah ada sejak Note 4 dan S6. Dan itu hilang di Note 20, S21, dan S21 Plus. Ini sebenarnya menyakitkan banget sih. Aku masih berharap ya ini si S21 Plus at least masih ada lah resolusi ini. Tapi ya ternyata enggak ya. Jadi ini resolusi ini cuma ada di Note 20 Ultra dan S21 Ultra. Alasannya Samsung karena emang Dynamic AMOLED 2 kali mereka emang udah jauh lebih bagus lah. Yang penting kan dia juga udah 120 Hz kan? Nah, yang ketujuh, ayo kita lanjut. Adalah hilangnya bodi kacanya Samsung. Aduh. Ya oke lah, kalau dipakein casing itu nggak kelihatan dan dia juga masih bisa wireless charging ya. Tapi come on, Note 20 sama S21 standar itu dua-duanya itu tuh mereka juga seri flagship kan ya. Paling nggak kalau mau main back case plastik tuh di Lite atau Fan Edition gitu. Jangan main di flagship dong, kan itu harganya udah 10 juta ke atas juga ya. Dan sekarang S21 datang. Apa aja sih yang hilang? Jadi dia tuh balik ke S6 gitu ya, ngilangin external storage. Ya lumayan lah, dia emang udah 128 GB ya, nggak kayak S6 dulu yang cuman 32 GB. Tapi ya sebenarnya menurut aku sih emang sayang juga sih. Secara sebentar lagi Google tuh juga bakal ngilangin Cloud Unlimited mereka kan di aplikasi Photos. Jadi external storage itu lumayan banget kalau buat nyimpen-nyimpen foto gitu ya. Oh iya, di S21 mereka tuh sekarang udah agak ngikutin Apple juga ya. Jadi di dalam boxnya tuh mereka udah ngilangin colokan charger sama earphone juga hilang. Dan ada satu lagi tuh yang hilang nih. Jadi kalau di sini tuh nggak kepake ya, namanya MST. Di Indonesia tuh nggak dipakai sama sekali, tapi di luar itu bener-bener berguna banget itu MST buat Samsung Pay. Jadi kita tinggal masukin kartu kredit kita ke dalam handphone, dan kalau mau bayar tinggal di tap aja ke tempat nge-slide kartu kreditnya. Itu langsung kebayar. Di Indonesia itu nggak dipakai sama sekali, sedangkan di orang di luar itu teriak-teriak MST itu dihilangin di S21. Kira-kira apalagi yang bakal dihilangin ya ke depan ya? Kalau ngeliat gelagatnya iPhone sih, mungkin yang bakal hilang itu adalah ini nih. Semua lubang-lubang ini USB Type-C pastinya bakal hilang. Secara nanti mungkin ke depannya lagi bakal
bener-bener full wireless ya, nggak ada lubang biar lebih waterproof ya. Nah, sayang sih sebenarnya Samsung yang awalnya udah leading the market, udah di depan dengan gimmick-gimmick yang keren banget. Sekarang malah balik ngikut-ikut lagi. Padahal itu iPhone udah ikut-ikutan Samsung loh. Jadi kalau kalian mau fitur-fitur yang tadi aku sebutin itu ya, harus ngeluarin berapa duit ya? Coba kita hitung kalau buat generasi sekarang ya ini ya. Jadi kalau pertama buat ngegantiin headphone jacknya yang hilang, kita pakai Galaxy Buds. Jangan yang Pro atau yang Plus, yang biasa aja, yang standar kira-kira sekitar 2 juta ya itu ya. Terus kalau buat WQHD-nya sama layar Edge-nya, itu kita beli yang kira-kira yang bagus tuh S21 Ultra tuh ya. Terus kalau ditambahin dengan storage gede, kira-kira kalau kita hitung itu 128 internal sama 128 eksternal itu storage-nya digabung jadi minimal yang 256 GB lah itu S21 Ultra-nya. Dan kalau buat si heart rate dan SPO2-nya kita pakai si Galaxy Watch 3 yang 41 mm karena itu yang paling murah. Nah, itu dari totalin harganya tuh 28 juta guys, dan itu belum sama iris dan dual aperture itu. So, do you know handphone apa yang ada fitur-fitur tadi? Jawabannya adalah ini nih guys. Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus. Dan juga Note 9, tapi Note 9 aku nggak megang. Jadi si S9 Plus ini tuh coba kalian sebutin mau apa? Dual aperture ada di sini. WQHD ada. Iris scanner juga ada. Terus itu dia juga kaca depan belakang ada. Wireless charging ada. Di dalam box dia juga ada charger dan juga ada ini nih USB OTG tadi aku lupa sebutin. Ini lagi guys. Kayak gini nih, udah hilang juga ini USB OTG. Aku juga sempat mikir nih, kebayang gak sih kalau S9 ini itu dimasukin prosesor terkini nih, kayak prosesor Exynos nih yang baru nih yang mau kerja sama AMD, masukin nih ke S9, plop. Terus itu tambah lagi, RAM-nya digedein ke 8 atau 16 GB, prah, masukin lagi. Terus itu tinggal di rebrand deh, Samsung Galaxy S22 The Masterpiece Edition, harganya 25 juta. Kan lumayan tuh ya. Atau kayak gini nih, kita coba bukan Masterpiece Edition tapi Vintage Edition. Jadi ini sorry ya agak retak ya. Jadi tuh fisiknya vintage, masih ada tombol, bezel masih agak tebel, tapi speknya bagus. Oh, I know. Vintage-nya bener-bener kuno banget nih. Pakai fisik Note 1 yang bener-bener jadul banget, tapi speknya dewa. Kamera cukup lah satu, udah pas, tapi bagus banget kameranya. Terus habis itu juga dual aperture, back case juga plastik kan, sekarang juga lagi kekinian ya plastik, balik lagi plastik semua. Tapi plastiknya bisa wireless charging. Apalagi nih? Oh iya, ini S Pen. Kita tambah lagi S Pen, fisik jadul masih bulat kayak gini, tapi fiturnya udah bisa foto-foto, udah bisa Bluetooth kayak S Pen yang sekarang. Keren banget sih itu. Terus habis itu tinggal dijual deh, di rebrand Samsung Galaxy Note Vintage Edition, harganya 30 juta. Itu pasti ada deh itu yang beli. Gimana Samsung? Tertarik gak sama ideku? Sorry guys, agak kemana-mana nih otaknya nih. Bolehlah ngayal dikit lah ya. Well, itu cuma cor-coran aku loh. Kan nggak ada salahnya kalau device makin mahal, ada fitur yang keren yang mau dipertahankan gitu ya. Daripada dicaplok lagi fiturnya sama sebelah, terus nanti di marketingin lagi, pakai nama macam kayak Retina Display atau Apple apalah. Dan emang semua yang dari tadi aku sebutin itu fitur-fiturnya adalah gimmick yang nggak terlalu penting. But then again, kalau bisa dipertahankan itu menarik banget pastinya. Oh ya, and don't get me wrong ya. Menurutku S21 series is still very good dengan kameranya yang powerful banget. Dan kerennya lagi Samsung tuh kali ini bentuk kameranya berani tampil beda dan gak sama sekali mirip-miripin punya Apple. That's a job well done. Keep fresh and stay innovative ya Samsung. So thanks for watching, please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik belnya ya, supaya bisa ngedapetin notif pas nanti video berikutnya keluar. Don't forget to press the like if you like this video. This is Kenji from Kenji TV, out.